2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan mulai belajar pada pagi hari ini. Semoga sudah siap semuanya ya. Untuk lebih mantap, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan ini diberikan keridhaan Allah sehingga kita dapat mudah dalam belajar biologi pada pagi hari ini. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga senantiasa dengan doa kita dan senantiasa dengan doa kita tadi kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke. Untuk kelas 12 kita akan mulai pelajaran yaitu mengenai bab 1 yaitu adalah pertumbuhan dan perkembangan. Di kelas 2 kemarin kita sudah belajar tentang sistem organ dan lain sebagainya. Bahkan sudah pernah praktek menanam kemarin ya, kita panen pohon ketapang. Nah, kita ada materinya di sini ya. Kemarin memang praktek langsung dan teorinya ada nih. Oke. Nah, di sini ada beberapa gambar metamorfosis ya. Masih ingat ya metamorfosis? Itu adanya tahap-tahap pertumbuhan pada makhluk hidup yang melewati beberapa fase. Oke. Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya volume dan ukuran. Ya, jadi akan ada penambahan ukuran yang tidak bisa balik lagi. Sebagai contoh, ketika antum masih punya foto bayi, sekarang lihat, apakah masih bisa balik lagi ke bentuk bayi? Tidak, itulah namanya pertumbuhan. Jadi tidak bisa kembali ke bentuk semula. Jadi datanya itu bersifat kuantitatif. Apa itu kuantitatif? Yaitu bisa diukur. Diukur dengan misalkan panjangnya berapa, beratnya berapa, itu bisa diukur. Oke, kemudian perkembangan. Ada yang tahu perkembangan apa? Nah, ini biasanya pertumbuhan dan perkembangan itu saling beriringan. Semuanya ada proses pertumbuhan, tapi perkembangan ada yang tidak berjalan. Ya, artinya ada ketidakseimbangan. Jadi ketika ketika ada yang kelainan, nah itu adanya pertumbuhannya berjalan dengan baik, perkembangannya tidak. Nah, itulah ya. Maka perkembangan adalah proses untuk mencapai kematangan fungsi organisme. Jadi ketika dulu waktu masih di dalam kandungan ibu, kandungan orang tua, jadi antum belum bisa makan sendiri, mendapatkan suplai dari orang tua, yaitu ibu ya. Jadi lewat plasenta. Ya, oke. Pertumbuhan, perkembangan. Jadi gampangnya gini. Kalau dari menanam biji muncul, kemudian tumbuh bunga, batang. Nah, dari batang ini terus daun. Nah, setelah daun akan ada muncul bunga. Nah, bunga itulah adalah tanda-tanda proses perkembangan itu berjalan. Ya, oke. Pohon A ini mangga saat berumur 1 tahun dan B pohon mangga berumur 5 tahun ya. Jadi ketika menanam pohon, misalkan menanam mangga ini dari biji, nah, kurang lebih butuh 5 sampai 6 tahun baru akan bisa menghasilkan bunga dan akhirnya berbuah. Itu butuh waktu yang lama ya. Maka ketika kita pelajari tentang bagaimana cara regenerasi makhluk hidup, maka akan mempermudah kita untuk merekayasa biar berbuah lebih cepat, dan itu banyak sekali manfaatnya. Ya, oke. Pertumbuhan sendiri dan perkembangan itu akan dapat berjalan dengan baik jika faktor-faktornya itu sesuai atau yang mempengaruhi itu tidak sedikit. Artinya support atau sejalan dengan yang dibutuhkan pada saat pertumbuhan tersebut. Sebagai contoh misalkan faktor internal. Nah, ketika antum ingin mendapatkan tanaman mangga yang berbuah manis, lebat dan buahnya besar,
berarti juga antum harus mencari bibit mangga yang seperti itu. Nah, itu namanya faktor internal, yaitu adanya genetika, kemudian juga adanya hormon ataupun adanya enzim. Nah, oke, ketika kita bahas tentang pertumbuhan, misalkan dari biji akan ada proses namanya perkecambahan. Ya. Jadi antum kemarin pada saat panen biji ketapang kemarin itu sudah melewati fase perkecambahan, nah, dan melewati proses pertumbuhan. Nah, saat perkecambahan tanaman itu butuh air, itu untuk apa? Untuk melakukan proses metabolisme. Nah, di kelas 2 kemarin, kelas 11 kemarin kita sudah bahas tentang metabolisme. Masih ingat apa itu metabolisme? Ayo, ada yang ingat? Metabolisme adalah segala reaksi kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, jadi ketika biji itu masih belum terkena air, berarti dia masih tidur sementara. Tapi dia masih ada makhluk hidup yang calon, embrionya ada. Maka ketika ada proses yang namanya imbibisi, masuknya air ke dalam celah biji tersebut, menggerakkan metabolisme yang ada di dalam biji tersebut sehingga akan dapat melakukan proses pertumbuhan. Oke. Pertumbuhan sendiri ada dua, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Jadi pertumbuhan yang terjadi oleh meristem primer namanya pertumbuhan primer. Sebagai contoh, ketika biji yang paling akan tumbuh pertama itu apa? Yang pertama adalah akar. Akar itu adalah pertumbuhan primer. Kemudian apa lagi? Ujung batang itu adalah pertumbuhan primer. Kemudian disusul tunas, daun dan lain sebagainya. Nah, yang pertumbuhan sekunder itu pertumbuhan yang terjadi pada meristem sekunder. Sebagai contoh untuk bisa memahami, ketika antum temui pohon ya berkayu, itu adalah contoh dari pertumbuhan sekunder. Oke, ini adalah tahap perkembangan biji ya. Ada endosperma yang berkembang, kemudian embrio, kemudian struktur biji yang matang. Kemudian perkembangan bakal buah berkembang menjadi buah yang berfungsi melindungi biji ketika biji dipancarkan oleh angin ataupun hewan. Jadi adanya bakal buah itu dapat melindungi si embrio tadi. Jadi ketika antum melihat pohon mangga, terus mangganya jatuh, terus ternyata masih bagus, antum ambil dan bisa dimakan, berarti yang dimakan itulah bakal buahnya. Ya, ini ada beberapa bagian dari biji ya. Nah, kita bahas perkecambahan. Bagiannya apa saja? Yang pertama ada akar lembaga. Itu akan menjadi radikula. Radikula itu berarti adalah akar pertama kali yang muncul dari biji itu namanya radikula. Kemudian ada daun lembaga. Jadi kalau antum makan kacang, yang antum makan 2 lembar itu adalah kotiledon atau daun lembaga. Kemudian batang lembaga atau kaulikulus ini sebagai batangnya nanti. Nah, ada yang namanya epikotil, yaitu bagian permukaan ruas batang di atas daun lembaga, dan hipokotil itu ruas batang di bawah daun lembaga. Jadi ketika perkecambahan itu sendiri ada 2 macam, epikotil dan hipokotil. Jadi saat muncul perkecambahannya itu bijinya terangkat ke atas berarti epikotil, masih di bawah bijinya namanya hipokotil. Berdasarkan letak perkecambahannya, nah tadi ya sudah kita bahas tadi, dari ketika muncul di permukaan namanya epikial, di dalam tanah namanya hipokial. Nah, ini contohnya seperti ini. Bisa kita lihat bagian-bagiannya. Ya, jadi epikial dari terangkat ke atas itu ada radikula, yaitu ada bagian akar pertama, kemudian ada kulit, bijinya mulai pecah ketika saat imbibisi. Ada bagian hipokotil, nah itu yang terangkat, ada plumula. Plumula itu
daun pertama kali setelah biji itu muncul. Nah, kotilodon sendiri adalah sebagai cadangan makanan. Nah, akhirnya terdapat satu calon tanaman baru. Nah, sekarang yang hipogea. Sebagai contoh adalah kacang kapri. Jadi saat muncul radikulat, si biji tadi, kotiledonnya masih di dalam tanah, ya, karena dia hipogea, disebut dengan sistem perkecambahan hipogea. Nah, bukan hipokotil lagi, tapi epikotil. Dia akan tunas, ya, kotiledonnya tetap di bawah. Nah, jadi pertumbuhan primer ya di sini ya, ujung akar, ujung batang. Nah, itu adalah pertumbuhan primer. Jadi kalau di bagian akar ternyata ada bagian yang namanya tudung akar. Antum tahu kan bagaimana tekstur tanah? Keras. Nah, ketika tidak ada lapisan untuk melindungi akar, maka pertumbuhannya tidak maksimal. Maka di sini dilengkapi adanya tudung akar. Itulah kenapa kita harus belajar biologi. Karena apa? Sangat mudah sekali untuk mensyukuri nikmat Allah. Ya, menciptakan sistem yang serumit ini. Ini baru tumbuhan ya. Belum kita bahas manusia yang sangat kompleks sekali. Nah, oke. Di pembelahan sendiri adalah adanya proses pembelahan atau penambahan sel dari 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16 dan sampai banyak. Itu adalah proses pembelahan. Ini pertumbuhan sekunder. Nah, ini terjadi pada bagian kambium ya, strukturnya itu pada bagian kambium vaskuler ya. Jadi ada kemarin di kelas 2 kita belajar tentang jaringan pada tumbuhan ya. Ada xilem, floem, ada epidermis, ada korteks, ya, itu adalah penyusunnya. Nah, di bagian itulah akan terjadi proses pembelahan ya. Pembelahan yang sekunder pada pertumbuhan sekunder itu pada bagian kambiumnya. Ini ya. Jadi ketika ada penambahan batang lebih besar, itu adalah bagian dari pertumbuhan sekunder. Nah, ini kita akan masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi di depan kita bahas sedikit tentang ada faktor internal, ada faktor eksternal. Jadi kalau kita bahas tentang mendapatkan pohon mangga yang manis, lebat, dan buahnya besar tadi, kita menggunakan mencari bibit yang seperti itu. Nah, itu adalah contoh faktor internal, jadi genetik. Nah, faktor genetik, faktor fisiologis. Nah, jadi ketika antum sekarang bisa lihat bagaimana bentuk rambutnya, apakah lurus, apakah keriting, apakah ikal. Nah, itu diturunkan dari orang tua antum. Kemudian warna kulit, apakah putih ataukah sawo matang, itu adalah juga menurun dari orang tuanya. Kalau pengaruh dari terkena panas itu beda ya, itu bukan faktor genetis. Nah, fisiologis berarti fungsi organ tubuh bagian dalam. Berarti dia akan berpengaruh juga. Ketika fungsi organ tubuh bagian dalam itu bagus, yaitu adanya enzim ataupun hormon, nah itu akan berpengaruh. Nah, kalau di tumbuhan sendiri banyak sekali enzimnya. Hormon apa? Ausin, hormon giberalin, etilen, sitokinin, asam absisat, kalin dan asam traumalin. Sebagai contoh, ausin itu dibutuhkan tumbuhan untuk proses pemanjangan batang, pemanjangan akar. Jadi ketika terjadi proses pertumbuhan tidak ada hormon ausin berjalan dengan baik, maka itu akan berkurang atau pertumbuhannya tidak akan stabil. Sebagai contoh, ketika suatu batang tanaman yang terkena cahaya matahari lebih, justru hormon ausinnya akan rusak. Ketika rusak, maka bertumbuhnya tidak akan bagus, maka bisa akan terjadi proses bengkong. Kemudian faktor eksternal ya, ada temperatur ataupun suhu, cahaya matahari, air, pH dan oksigen. Untuk cahaya matahari dan air, antum semuanya yang pernah mengikuti sedekah pohon yang kita sudah garap kemarin, walaupun belum berhasil, kita akan coba lagi nanti ya. Jadi ketika yang meletakkan tanaman tadi terkena cahaya matahari banyak, mati. Karena apa?
kelebihan intensitas cahaya matahari. Kemudian airnya, ketika sudah ditanam diamin saja, nggak dikasih air, nah mati juga. Nah, itulah namanya faktor eksternal, yang pengaruh dari luar. Dan ternyata ketika proses dalam tumbuhan itu sangat berkaitan. Manusia pun juga sama. Ketika kita tidak mau melakukan proses, misalkan makan, pencernaan kita tidak akan yang memberikan nutrisi, maka akan mati. Nah, ya, jadi faktor internal dan eksternal ini sangat berpengaruh. Dan itu ketika kita pelajari bisa kita gunakan untuk tujuan tertentu. Misalkan seorang tukang tanaman hias, berarti dia akan menjaga tanamannya gimana tumbuh dengan bagus. Berarti kan perlu ilmu ini. Ya. Ilmu apa? Misalkan kaitan dengan faktor genetik, mencari tanaman atau bunga yang bagus. Nah, itu. Kemudian cara perawatan berarti masuk ke faktor eksternal. Nah, tidak kalah penting nutrisi. Jadi ketika nutrisi dicukupi dengan baik, maka akan tumbuh dengan baik juga. Begitu juga antum semuanya. Antum harus bersyukur dan terima kasih sama orang tua antum. Sudah memberikan nutrisi yang cukup, yaitu makanan yang bergizi, maka ya sangat tidak layak, tidak pantas ketika antum tidak mau menghormati orang tua antum, tidak mendengarkan yang dinasihatkan. Oke, kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, ya. Embrio, ya. Kemudian ada tahap fase morula, blastula, gastrula, dan diferensiasi. Jadi tahap ini selalu yang mengawali proses pada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Kita bahas tadi pada tumbuhan, ya. Kemudian ada pasca embrio. Pasca embrio berarti sudah proses lengkap, artinya fungsi organ tubuhnya mulai berfungsi dengan baik. Oke, ya. Mungkin sampai di sini dulu materi untuk pada pagi hari ini. Nanti kita akan bisa bahas di via konsultasi ketika ada yang perlu ditanyakan. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.